Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Ini merupakan video kelima di seri Python dan MySQL. Untuk seri ini kita akan membuat program menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengelola data-data yang ada pada database MySQL. Oke, jadi untuk video kelima ini saya akan fokus membuat perintah atau instruksi yang digunakan untuk menampilkan data. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke prakteknya ya. Saya akan buka dulu projectnya menggunakan terminal. Oke, kita clear. Saya masuk dulu ke desktopnya, kemudian saya masuk ke projectnya dengan nama apps. Oke, saya sudah masuk, saya clear dulu. Kalau saya ls di sini ada ada satu folder atau directory dan satu buah file ya, yang mana ini sudah kita buat sebelumnya. Oke, saya clear lagi. Saya akan langsung buka saja menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini adalah project kita sebelumnya. Kita sudah membuat fungsi atau perintah atau instruksi yang digunakan untuk menambahkan data ke database MySQL kita. Nah, sekarang saya akan fokus membuat sebuah perintah atau instruksi yang digunakan untuk menampilkan data yang ada pada database MySQL kita. Oke, ini akan saya hapus dulu untuk proses pemanggilannya. Yang bagian insert data, saya akan buat satu buah fungsi untuk menampilkan data. Mungkin saya buat show data seperti ini saja mungkin. Oke, kemudian ada parameternya. Parameternya di sini adalah drivernya ya. Saya buat namanya db saja, sama dengan nama drivernya. Oke, perintah yang pertama, seperti biasa, saya akan buat sebuah variabel yang menampung db.cursornya terlebih dahulu. Oke, mungkin saya buat namanya sama saja, cursor, kemudian db, parameter yang ada di sini, kemudian dot cursor. Oke, yang mana ini adalah metode ya. Oke, ketika sudah membuat seperti ini, kita langsung masuk saja ke perintah untuk eksekusi SQL-nya. Nah, teman-teman bisa menampung query SQL-nya di dalam sebuah variabel, bisa juga langsung nanti membuatnya di dalam parameter execute-nya. Oke, caranya seperti ini ya. Cursor.execute. Nah, parameternya di sini berupa perintah SQL untuk menampilkan data. Oke, perintahnya adalah select. Kita tampilkan semua atribut menggunakan star atau bintang. Kemudian from nama tabelnya kemarin adalah tb student. Seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup. Nah, ini tadi saya katakan teman-teman bisa membuat sebuah variabel. Misalkan di sini teman-teman buat SQL dan ini kita tampung di variabel SQL tersebut. Mungkin saya copy paste saja ya. Oke, sebentar. Oke, saya cut, saya pindahkan ke SQL-nya. Jadi di sini teman-teman nanti langsung panggil SQL-nya saja seperti ini. Oke, sudah cukup. Teman-teman bisa pilih teknik yang seperti apa teman-teman inginkan. Oke, kemudian di sini saya buat sebuah variabel lagi untuk menampung apa namanya, cursor dot fetch all. Jadi kita nanti menampilkan semua data yang ada di dalam tabel student tersebut. Oke, saya buat dulu mungkin namanya, saya pakai namanya R saja ya, atau threshold. Oke, saya buat cursor dot fetch all. Dan ini merupakan metode ya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kalau sudah kita bisa buat perintah looping atau perulangan untuk menampilkan datanya. Oke, perintah perulangannya teman-teman bisa menggunakan perintah yang simple, yang biasa saja. Misalkan for data in variable r-nya. Oke, jadi data yang ditampung di variabel r itu akan kita looping, akan kita tampilkan seperti itu. Oke, in r ya, sepertinya sudah. Oke, tinggal tambahkan print. Nah, di sini
yang kita panggil adalah datanya ya, bukan i. Oke, saya save. Kita coba tampilkan dulu perintah, kita coba masuk dulu ke virtual environment kita. Jadi kita aktifkan dulu ya virtual environment kita. Oke, perintah untuk mengaktifkannya seperti biasa, search, kemudian nama virtual environment-nya adalah env, kemudian slice bin, kemudian slice nama file yang akan kita jalankan, yaitu activate ya, activate. Oke, kita sudah masuk, sudah mengaktifkan virtual environment kita. Sekarang kita coba jalankan python main.py-nya. Oke, belum ada karena kita belum melakukan instansiasi ya. Jadi kita panggil dulu show data. Di sini parameternya adalah db, yaitu driver MySQL kita tadi. Oke, kalau sudah saya clear lagi, kemudian saya jadi di sana ada 2 buah data sesuai dengan yang ada di dalam tabel tb_student-nya, ada 2 data juga. Jadi semua datanya ditampilkan. Nah, teman-teman bisa melakukan kustomisasi. Misalkan kita mau jika datanya tidak ada, dia menampilkan string saja. Ya, jadi kalau datanya kosong, dia menampilkan string, tidak ada data yang ditampilkan. Oke, kita buat if ya di sini. Oke, mungkin ini saya hapus saja dulu supaya teman-teman tidak bingung. Kita buat if-nya. If misalkan di sini cursor dot, kita hitung baris data yang ada di dalam tabel kita menggunakan perintah throw count seperti ini. Dan ini merupakan atribut ya. Jika cursor.throwCount-nya itu sama dengan 0 misalkan seperti ini, maka kita print string saja ya. Misalkan stringnya adalah no data. Oke, tidak ada data yang terrecord misalkan seperti itu. Kemudian kalau else-nya kita buat print, bukan print ya. Jadi else-nya kita looping dulu seperti tadi, for misalkan tadi data in variable r-nya, kemudian kita print, yang kita ambil adalah datanya seperti ini. Oke, bisa dibuat bentuknya seperti ini juga ya. Oke, kalau saya jalankan, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau record datanya tidak ada atau record datanya kosong, misalkan saya hapus saja ya kedua datanya ini. Oke, jadi datanya kosong di sini. Kita coba jalankan programnya. Nah, no data recorded artinya mungkin tidak ada data yang ditampilkan, seperti itu ya. Tidak ada data yang record, tidak ada data di dalam tabel seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan string yang lain ya, bisa menggunakan kalimat yang lain. Silahkan disesuaikan saja dengan kebutuhannya, seperti itu. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini. Ini adalah perintah yang kita gunakan untuk menampilkan data yang ada pada database MySQL kita. Oke, karena ini merupakan video seri, silahkan dinantikan video-video berikutnya, karena kita masih akan membahas mengenai update data, kemudian delete data, dan searching data seperti itu. Jika video ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman, silakan dibagikan ke teman-temannya yang ingin belajar bahasa pemrograman Python. Oke, saya cukupkan sampai sekian dan terima kasih.